Desa Indonesia, kembali kita ketemu lagi di malam mingguan desa bersama Kemendagri. Jadi malam minggu kita selalu terganggu atau terasingkan dengan ketemuan dengan teman-teman di Kemendagri. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang selaraskah pusat, daerah, dan desa dalam penguatan aparatur pemerintahan desa. Jadi ada banyak tantangan terkait dengan pembangunan dan penguatan pemberdayaan masyarakat adalah tentang bagaimana kemudian menjadi penting adalah peningkatan atau penguatan aparatur desa. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan menarik adalah apakah memang sudah selaras antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, sampai di tingkat desa dalam konteks penguatan aparatur. Kenapa ini menjadi menarik? Karena bisa jadi ini ada kaitannya dengan anggaran, bisa jadi ini ada kaitannya dengan sikap-sikap supradesa yang mungkin sangat terlalu rigid atau apapun itu, ini banyak ditemui di lapangan. Dan langsung saja supaya waktunya juga efektif, silakan Mas Okto disampaikan gambaran-gambaran kondisi saat ini yang sudah terekam dan kemudian apa-apa sebenarnya yang kemudian menjadi titik-titik atau bagian-bagian yang perlu kita cermati bersama. Silakan Mas. Terima kasih Pak Suryo, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam untuk kita sekalian. Malam ini merupakan luar biasa. Kalau kita lihat dari tampilan yang ada saat ini, relatif cukup lengkap. Ada dari provinsi sepertinya, demikian juga ada dari kabupaten. Ya, ada juga kadis, demikian juga ada dari desa, ada Pak Kadis juga ada, ya, ada ibu-ibu juga. Kita belum tahu apakah dari kecamatan juga ikut atau tidak. Tapi paling tidak tadi ada pesan, sampaikan bahwa ada titipan pesan dari Bu Vera ya, bahwa betul. Ada pesan. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan bahas tema menarik, yaitu selaraskah pusat, daerah, dan desa dalam penguatan aparatur pemerintah desa. Jadi titiknya di sini adalah kita bicara mengenai penguatan aparatur pemerintah desa. Bicara mengenai aparatur pemerintah desa, ini merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa. Sesungguhnya penyelenggara pemerintah desa itu terdiri dari aparatur dan pengurus kelembagaan desa. Yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun demikian, pada malam ini kita akan bahas secara khusus terkait dengan aparatur pemerintah desa. Dalam hal ini adalah kapasitas daripada kepala desa dan perangkat desa. Karena posisinya relatif sangat strategis dalam mengakses kebijakan dari atas maupun dari bawah ke atas, ya, serta memfasilitasi kebijakan pemerintahan di desa. Jadi bukan berarti bahwa misalnya BPD ataupun pengurus kelembagaan yang lain tidak penting, semuanya penting. Tapi malam hari ini selain kita bicara khusus mengenai aparatur pemerintah desa, memang titik sentral aparatur pemerintah desa ini kemudian menjadikan desa itu sangat dinamis, termasuk memfasilitasi, ya, terutama pada desa-desa yang masih sangat kurang akses kebijakan ataupun informasi. Biasanya itu dominan kepala desa itu sangat tinggi, terutama di dalam hal penguasaan terhadap berbagai kebijakan. Sehingga kalau kepala desa kemudian kepala desa perangkatnya kurang mendapatkan, kurang membuka akses informasi kebijakan kepada pengurus, ya,
ataupun aparatur yang lain. Nah, ini memang kemudian menjadi pesan kebijakan banyak tidak tersampaikan kepada pengurus maupun pengurus kelembagaan yang lain maupun termasuk pemerintah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, penguatan aparatur pemerintah desa ini merupakan upaya penguatan kepala desa dan perangkat dalam penguatan tata kelola serta hasil layanan di desa dan masyarakatnya. Jadi penguatan yang kita lakukan baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, termasuk kecamatan, sesungguhnya adalah kita ingin agar memberikan mereka memiliki kompetensi. Kompetensi tentang apa? Kompetensi tentang penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang sudah dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan, sehingga kemudian setelah itu terjadi proses tata kelola yang dilakukan oleh para aparatur desa, dan yang paling utama adalah hasil daripada proses tata kelola itu terjadi di desa. Itu yang perlu kita cermati bersama. Dalam hal ini pihak yang memiliki tupoksi, tugas tupoksi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penguatan aparatur desa ini adalah selain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Nah, ini kalau unsur-unsurnya ada pada malam ini menjadi sangat bagus. Apalagi Bapak Ibu sekalian, khusus untuk pemerintah pusat, dokumen perencanaan RPJM untuk presiden saat ini, yaitu 2020-2024, sedang difinalkan. Nah, ini bisa juga nanti kita menginformasikan mengenai perkembangan-perkembangan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa juga diantisipasi oleh daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, tematik pembinaan dan pengawasan Dirjen Bidang Pemerintahan Desa, karena saya Dirjen Bidang Pemerintahan Desa, perlu menginformasikan bahwa terhadap penguatan aparatur desa, itu Dirjen Bidang Pemerintahan Desa memiliki tupoksi, yaitu merumuskan kebijakan. Dari kami membuat kebijakan-kebijakan, peraturan, edaran, kami melaksanakan kebijakan, kami melakukan pembinaan umum dan koordinasi. Jadi pembinaan umum itu karena Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu sekalian, dia itu adalah kementerian linear. Kalau kementerian lain adalah kementerian sektor, itu Bapak Ibu sekalian. Kita itu adalah linear, kita langsung ya, kalau linear itu garis tengah dari pusat langsung ke desa. Nah, itu adalah karakteristik Kementerian Dalam Negeri. Ya, sehingga kami melakukan dalam hal ini adalah menteri yang melakukan pembinaan umum. Kalau untuk kementerian lain melakukan pembinaan teknis dan melakukan koordinasi. Kemudian kami juga melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan. Kemarin kita sudah melakukan rakortek. Memang ada masukan-masukan untuk konsolidasi urusan ya di di perencanaan. Kemudian kita menyusun norma standar prosedur dan kriteria. Selanjutnya melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian bimbingan teknis, bahkan pelatihan. Pelatihan itu juga ada. Kita melakukan pelatihan dilakukan oleh Dirjen Bidang Pemerintahan Desa, baik di pusat maupun dilakukan oleh balai. Ya, asistensi dan supervisi terhadap hal-hal masalah fasilitasi penataan ya, desa batas, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset, atas gangguan, pelaksanaan lain yang diberikan oleh Pak Menteri. Ya. Secara teknis kegiatan bina pemerintahan desa
Desa, Kementerian Dalam Negeri, melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan dan penegasan batas, melaksanakan kodifikasi validasi penamaan desa, penetapan kewenangan desa, proses ya Binwas penetapan kewenangan desa, produk hukum, administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, peningkatan pendapatan asli desa, ya, fasilitasi Binwas pendapatan asli desa, pengelolaan aset desa. Kami juga fasilitasi rehab kantor desa, penguatan LK, lembaga adat, penguatan LK, penguatan fungsi Trantip Linmas, kerjasama, pelaksanaan evaluasi perkembangan, publikasi data desa secara online melalui profil desa, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset. Demikian juga kami sebenarnya sudah banyak juga menghasilkan master pelatih ya, termasuk kita juga bina aparatur kecamatan dalam rangka penguatan aparatur pemerintah desa. Nah ini kalau lihat dari capaian-capaian yang kita sudah lakukan, mestinya ada perubahan-perubahan signifikan terhadap desa. Tapi bisa kemudian kita diskusi mengenai apakah pertanyaannya adalah apakah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, itu yang malam ini, kalau misalnya kemudian tidak signifikan, jangan-jangan salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya penyelarasan antara terutama unsur-unsur yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Bapak Ibu yang kami hormati, Binwas yang dilakukan oleh Ditjen Bidang Pemerintahan Desa termasuk 3 balainya, ada 3 balai yang milik kita, yaitu Balai Jogja, Balai Malang, dan juga Balai Lampung. Kami saat ini, kami sudah menghasilkan master pelatih sekitar 597 orang. Pelatih kapasitas aparatur itu sekitar 3.000-an. Kemudian master training untuk pembina teknis itu ada 400-an orang. PTPD sebanyak 801 orang. Kemudian untuk secara keseluruhan ya, secara umum ini ada, kami sudah latih aparatur desa itu kurang lebih 148.000. Sesungguhnya jumlah ini masih meningkat lagi, tetapi sesungguhnya belum terlalu signifikan ya dibandingkan jumlah desa saat ini 74.000. Kalau aparatur pemerintah desa sekretaris ditambah dengan misalnya 6 perangkat, 8, tambah misalnya perangkat lain kepala dusun 2, 10, mestinya itu sudah sangat banyak. Capaian ini sangat jauh. Nah itu sebabnya memang penyelarasan, kolaborasi itu menjadi sangat penting untuk bisa kita menjangkau aparatur desa yang lebih banyak lagi, terutama juga kita melakukan kolaborasi pembinaan bersama dengan aparatur ya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, karena tentu tidak mungkin pemerintah pusat itu bisa mampu menjangkau secara maksimal terhadap keseluruhan desa dengan aparatur pemerintah desa. Itu baru aparatur pemerintah desa. Belum lagi ditambah dengan misalnya pengurus ya BPD yang jumlahnya minimal 5, maksimal 9. Belum lagi di lembaga kemasyarakatan sendiri banyak lagi. Ada PKK, ada Posyandu, Karang Taruna, LPND. Nah itu sangat banyak sehingga sangat tidak mungkin kami bisa melakukan sendiri. Tentu harus kita berkolaborasi. Tapi Ibu sekalian, tentu dari hasil evaluasi walaupun hasil yang telah dihasilkan di atas itu kita lihat sudah cukup maksimal, namun kita bisa mengatakan bahwa ya sesungguhnya dibandingkan dengan target yang harus difasilitasi itu belum terlalu optimal dibandingkan dengan alokasi sumber daya yang digunakan, termasuk hasil kolaborasi dengan daerah bahkan desa sekalipun ya. Nah,
Kenapa? Karena belum optimalnya kolaborasi dan atau keselarasan dalam perencanaan pembangunan pusat, daerah, dan desa dalam pemanfaatan sumber daya maupun dana. Belum ada kolaborasi. Baik dalam perencanaan. Sorry, Pak Oke, saya Ya. potong. Belum ada kolaborasi itu artinya karena memang ruangnya belum disiapkan atau belum ketahuan cara berkolaborasinya bagaimana, atau memang goodwill-nya belum ada? Ya, sebenarnya dari sisi kebijakan itu sudah ada, Pak. Oke. Sudah ada kebijakan, sudah ada ruang kebijakan untuk melakukan kolaborasi. Yaitu yang pertama pada tingkat desa. Desa itu sudah diberikan ruang untuk penyelarasan. Di kebijakan Kemendagri 14 itu sudah mengenai pembangunan desa, itu sudah mengisyaratkan di situ mengenai penyelarasan perencanaan dengan kabupaten kota. Nah, instrumennya di mana? Itu dilaksanakan pada proses musyawarah desa. Ya, pada saat musyawarah desa mau musrenbang. Demikian juga pada kabupaten dan provinsi musrenbang juga, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat, daerah dan pusat, beberapa waktu yang lalu di bulan awal Maret kita melakukan rakortek. Rakortek. Ya, rakortek. Koordinasi teknis. Ya, pembangunan di mana di situ kita melakukan dari pemerintah pusat menyampaikan mengenai inilah prioritas-prioritas nasional yang bisa tidak diakomodir, ya kita harapkan diakomodir oleh daerah. Nah, di sana terjadi penyelarasan di situ bahwa keterbatasan alokasi ya dalam prosesnya, maka bagi daerah yang bisa memberikan penyelarasan dalam hal ini adalah memberikan dukungan program dan anggaran, maka itu jadi prioritas karena disitulah titik kolaborasi. Nah, demikian pada saat pembahasan tersebut diberikan ruang juga bagi daerah. Kira-kira di daerah itu apa sih sebenarnya yang menjadi bahan yang harus menjadi masukan ke pusat. Nah, di situ titik kolaborasi di situ. Setelah rakortek tersebut, itu akan kembali, pemerintah provinsi akan kembali, ya provinsi dan kabupaten akan kembali untuk melakukan konsolidasi di musrenbang daerah dan bahkan bisa saja mendapatkan juga input-input melakukan konfirmasi perencanaan kepada kecamatan bahkan ke desa, sehingga nanti ketemu lagi di musrenbangnas. Nah, sebenarnya ada secara kebijakan itu ada dari sisi pelaksanaan musrenbang. Tetapi semua juga ada juga pelaksanaan rakor. Pelaksanaan rakor, kemudian juga ada membuka komunikasi antara pejabat-pejabat teknis, ya, bukan juga pejabat yang menangani perencanaan, tapi juga koordinasi dengan kalau di kami adalah direktorat yang menangani tema teknis. Sesungguhnya semua dimaksimalkan, sumber daya kita dan sumber dana kita yang terbatas bisa kita kolaborasi karena arah penguatan sesungguhnya adalah ke desa. Desa dan pembinaan desa ini sesungguhnya sudah lama. Nah, maka kita mungkin malam ini juga menjadi penting untuk kita mendiskusikan. Kalau memang gimana, Pak? Kalau bicara tentang perencanaan, itu sebenarnya urutannya seperti apa, Pak? Apakah memang perencanaan itu secara gradualnya, secara jadwalnya itu dari nasional dulu, baru nanti provinsi, baru kemudian kabupaten, kemudian desa, musyawarahnya itu, atau sebenarnya musyawarahnya harus berjenjang dari desa ke menghasilkan naik di kecamatan, diolah menghasilkan kebijakan atau perencanaan seperti apa, naik ke provinsi dan seterusnya. Karena saya melihat ada bagian-bagian bahwa ya buat apa juga kita merencanakan, orang kemudian di tingkat lebih atasnya juga langsung ada terjadi pemangkasan atau ada terjadi
ketidaksinkronkan kemudian dianggap tidak sinkron, ya berarti akan terhapus dengan sendirinya dan seterusnya. Jadi secara proses harusnya dari bawah ke atas atau bagaimana Pak Budi? Ya. Kalau kita dulu di orde lama dulu kan kita udah tahu nih 5 tahun pertama akan seperti ini, 5 tahun kedua seperti ini rencana, 5 tahun ketiga sampai 5 tahun kelima kita akan tinggal landas, kita sudah punya banyak industri, bla 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 dan seterusnya gitu kan. Kalau hari ini saya agak susah juga baca yang kayak gitu. Mungkin saya yang kurang referensi. Silakan Pak Budi. Ya, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi praktek. Ya. Itu prosesnya adalah proses kolaborasi bottom up maupun top down, Pak. Top down. Ya, top down maupun bottom up. Oke. Ya, kalau kita lihat di proses top down-nya, konsolidasinya paling tidak dimulai dari Rakortek. Itu kita di bulan Maret. Bulan Maret adalah pemerintah pusat menginformasikan mengenai program-program strategisnya. Kalau yang dalam namanya sekarang itu adalah program-program prioritas nasional yang dikomunikasikan kepada daerah bahwa ini adalah program pemerintah pusat. Bagaimana ini tindak lanjutnya di daerah. Sedangkan itu pada bulan Maret, Pak. Tetapi pada bulan Februari sesungguhnya itu proses musrenbang kecamatan berjalan. Musrenbang desa sesuai dengan Permendagri 14 itu dilaksanakan di bulan Juli, Pak. Tapi Juli tahun sebelumnya itu bisa memberikan input di tahun bisa dikatakan N atau H-1 tahun perencanaan. Jadi kalau lihat dari sisi kebijakan maupun dari sisi waktunya, ini proses kolaborasi antara bottom up dan top down. Nanti konsolidasi sesungguhnya itu ada pada kabupaten dan provinsi. Satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, dalam tata kelola, dalam pemerintahan kita, masing-masing ada tingkatan-tingkatan pemerintahan. Ya, kalau bisa kita pakai tingkatan pemerintahan, kalau yang bisa kita pakai, itu memiliki pimpinan pemerintahan atau kepala-kepala pemerintahan, bisa kita katakan gitu, yaitu presiden, gubernur, bupati, wali kota, kecamatan tidak, ya, walaupun camat adalah sebagai pimpinan juga, dan kepala desa. Pada saat mencalonkan diri, mereka menyampaikan visi dan misi. Tetapi kemudian di dalam proses memang mereka harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah mereka janjikan. Tetapi dalam proses juga harus ada timbul sebuah kesadaran bahwa karena keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki, maka kolaborasi sangat membantu untuk melakukan percepatan-percepatan terhadap sumber daya yang dimiliki. Sehingga memang kalau kita mau lihat semua tingkatan pemerintahan itu sudah diberikan fiskal yang ya relatif ada. Maka kecenderungannya adalah makin ke bawah makin kecil. Ke atas makin besar. Maka karena di atas pun memiliki visi dan misinya, maka yang di level bawah ini harus bisa cermat melihat apa sebenarnya arah di atasnya untuk nempel. Tapi kalau misalnya tidak melihat arah di atas, hanya mengandalkan keinginannya, kemungkinan besar tidak selaras dan tidak dapat. Pak Surya. Oke. Jadi ada Asa Gea, ini dari NIAS. Kemarin minggu kemarin juga sudah ikut bicara. Silakan dibuka videonya, audio sudah saya buka. Silakan Asa menyampaikan pertanyaan ke Pak Okto, singkat saja, jelas. Untuk karena mengingat waktu kita juga terbatas. Silakan, Asa. Sudah saya buka dari sini. Halo? Asa? Videonya mana? Bentar, Pak ya.
Oke, silakan. 1, 2, 3, silakan ngomong. Ya. Halo. Ini Pak masalah. Halo Pak. Ya, lanjut. Halo Pak. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Ya, ini masalah mengenai ketentuan pelaksanaan peraturan ini Pak. Biasanya kan banyak ini pemerintah kabupaten kota hanya setengah-setengah melaksanakan peraturan. Misalnya itu ada mengenai pembahasan peraturan desa. Awalnya kan itu ada pemerintah desa itu kan menyampaikan ke BPD untuk dibahas. Sebelum dilakukan pembahasan BPD, kadang-kadang kan pemerintahan desa ini tidak lengkap memberikan dokumen kepada BPD. Misalnya di situ di Permendagri 114 disyaratkan di situ bahwasanya harus ada rencana anggaran biaya. Jadi nanti baru disepakati oleh BPD. Jadi kadang-kadang di BPD meminta hal itu kepada pemerintahan desa dan pemerintahan desa tidak merevisi dan tidak menyertakan dalam rancangan peraturan desa tentang APB desa. Jadi kemudian pemerintahan desa mengajukan evaluasi saja kepada camat, sehingga juga pihak kecamatan. Pertanyaannya tutupin. Yang ingin ditanyakan apa? Yang ingin ditanyakan Pak, bagaimana, apa sanksinya kalau misalnya dari pihak supradesa itu sendiri yang sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui, tapi sudah dilewati ataupun tidak dilaksanakan oleh pihak supradesanya, Pak. Oke, kita sudah bisa menangkap inti pertanyaannya. Kita ganti ke yang lain. Silakan Kemal Pasha. Halo, Kemal Pasha. Halo. Silakan. Dengaran, Pak? Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kepada Pak Okto, apakah regulasi Permendagri nomor 19 tahun 2007 tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan itu masih berlaku sampai sekarang, Pak? Kalau masih berlaku, bagaimana konsekuensinya dengan keselarasan kebijakan penguatan aparatur desa? Kemudian, kalaulah seandainya tidak berlaku lagi, apakah di Kementerian Dalam Negeri sudah merancang aturan baru terkait rancangan induk strategis peningkatan kapasitas aparatur desa? Kemudian yang kedua, Pak, apakah Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyusun kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh aparatur desa? Sebagai info saja buat Pak Okto dan Pak Suryo, saya merupakan salah satu ASN dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sudah mengikuti pelatihan metodologi berbasis SKKNI dan juga sudah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pelatih pemerintahan desa. Dan sejak tahun 2015 sampai 2019 saya termasuk salah satu ASN yang telah di-trainer juga oleh Kementerian Dalam Negeri, baik TOT maupun MOT. Oleh karena itu saya di tataran praktis sangat mencermati sekali bagaimana dinamika penguatan kapasitas aparatur desa di tingkat daerah, Pak. Berikut juga keselarasannya. Barangkali itu dulu 2 pertanyaan awal. Kalau nanti masih ada, saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi menarik ini yang tadi disampaikan Pak Okto tadi sudah dari awal sudah menyampaikan ini akan menarik karena dari data-data yang ada pemerintah daerahnya ada BPD-nya ada perangkat desa juga ini yang menyampaikan tentang hampir sama seperti kemarin tentang pemberhentian perangkat desa dan seterusnya. Tapi setidaknya ada 2 tadi, Pak Okto. Satu memang mengikuti dari kemarin obrolan kita sehingga ada pertanyaan tadi tentang bagaimana ketika secara proses supradesa ternyata AB atau tidak kemudian mencermati bahwa harus ada keterlibatan BPD. Ini menarik. Kemudian tadi yang Mas Kemal tadi yang dari Aceh luar biasa. Jadi ini pengalaman atau apa-apa yang sudah dimiliki sebagai
ASN yang kemudian trainer untuk peningkatan kapasitas dan seterusnya. Mungkin supaya waktunya efektif, silakan Pak Okto memberikan informasi tanggapan, satu dari yang tadi perangkat BPD, yang satu tadi dari teman ASN dengan 2 pertanyaan. Silakan. Makasih Pak Suryo, 2 penanya tadi. Yang pertama adalah bahwa ini adalah forum untuk kita mendiskusikan banyak hal. Ya. Tapi tolong juga diingatkan, selain menanyakan hal-hal yang lain terkait dengan pemerintahan desa, tapi tetap singgung pada titik porosnya tema kita. Siap. Kenapa? Karena itu kita harapkan bisa mendapatkan input, karena sudah bukan terlanjur sih, kita sudah mengangkat tema itu, sehingga kalau kita pertajam itu akan lebih juga bagus. Tapi nggak ada masalah. Kami juga dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Kemudian tadi disampaikan pemerintah kabupaten setengah-setengah, ya. Saya rasa yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten, bahkan juga pusat, itu melakukan pembinaan. Masalah setengah-setengah ataupun penuh itu sangat relatif. Itu sangat relatif. Tetapi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita harap ini perlu informasikan di kebijakan di pusat. Sekarang ini lagi melakukan redesign perencanaan maupun pembinaan, di mana kita ke depan, kita tidak hanya, ini mau nanti juga kabupaten bisa mengikuti perkembangannya, termasuk kecamatan, kita tidak hanya sebatas melakukan bimtek, tetapi kita sudah harus memastikan melakukan asistensi, sampai dengan apa yang kita lakukan itu terjadi di dalam prakteknya. Itu yang harus kita mulai melakukan penyesuaian kebijakan. Nah, itu sebabnya tentu baik dari pusat, pembina pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan, bila tidak mempunyai punya pengetahuan dan keterampilan, itu sulit untuk bisa memfasilitasi teknis, sehingga teknis yang diharapkan itu terjadi di desa. Nah, itu menjadi catatan. Yang kedua adalah, jadi tadi itu relatif, tetapi kita memberikan catatan bahwa kabupaten perlu juga diberikan penguatan terhadap kesadaran fasilitasi optimal terhadap kebutuhan yang disuarakan oleh desa melalui Pak Azza tadi. Kemudian di dalam pembahasan APBDes, BPD mengharapkan ada pembahasan APBDes-nya itu dilengkapi dengan RAB. Bapak Ibu sekalian, nah ini memang perlu juga kabupaten bisa memfasilitasi. Pertama adalah kita ini sekarang sudah masuk pemerintahan yang bebas dari KKN. Ada sekarang kebijakan kuat tentang reformasi birokrasi. Ya. Lalu kemudian sekarang ini kayaknya sudah tidak zaman lagi menyimpan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disimpan. Logikanya adalah pembahasan APBDes itu kan mencantumkan besaran-besaran anggaran untuk dibahas. Bagaimana mungkin orang memahami besaran-besaran anggaran itu kalau tidak mengetahui mengenai anggaran besaran itu dari mana? Tetapi sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, BPD juga harus bijak, ya. Itu tidak harus juga berhenti sampai di situ. Toh tidak harus APBDes-nya, RAB-nya itu harus dilengkapi baru proses musyawarah BPD-nya jalan. Toh bisa melakukan pendalaman terhadap kenapa alokasi besaran itu untuk kegiatan itu adalah sebesar itu. Nah, itu musyawarah BPD. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, musyawarah tertinggi pengambilan kebijakan itu ada pada musyawarah BPD. Ini ya, bukan ada pada musyawarah desa. Musyawarah desa itu adalah musyawarah untuk memberikan ruang aspirasi diakomodir. Tetapi di situ tidak mengeluarkan kebijakan. Kebijakan besarnya itu keluar pada musyawarah BPD untuk menghasilkan peraturan desa. Nah, itulah akan menjadi tetapi intinya adalah musyawarah BPD
untuk membahas kebijakan mengenai peraturan desa dan seterusnya, itu adalah sebuah forum untuk menghasilkan sebuah legalitas. Tetapi kalau untuk musyawarah desa itu adalah untuk mendapatkan legitimasi. Jadi itu dua ruang yang sama-sama penting. Tapi Pak Okto, artinya ada, kalau berarti peraturan desa itu bisa dalam penetapannya berarti bareng-bareng antara BPD sama kepala desa dalam sebuah musyawarah untuk menetapkan peraturan kita atau bagaimana? ya, jadi Bapak Ibu sekalian, penetapan peraturan desa itu hanya dilakukan di dalam musyawarah BPD. Makanya di dalam dokumen peraturan desa selalu dikatakan dalam dokumen peraturan desa itu dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa. Itu. Jadi artinya ada bagian juga tentang penguatan BPD itu juga menjadi sangat penting ketika kemudian memang idealnya seperti itu harus dilakukan ketika BPD-nya nggak terlalu paham atau nggak aktif berkomunikasi juga merepotkan juga kalau kemudian memang secara proses harus seperti itu ya Pak ya? Ya, itulah memang kalau kemudian akses itu tidak dibuka terhadap desa yang sangat jauh dari informasi kebijakan, memang BPD ini kan dipandang nih, ini sesuatu lembaga yang penting. Betul. Tetapi dalam pandangan pihak lain, pandangan tertentu, ini bahaya. Itu normal-normal saja pikiran seperti itu. Karena dia akan melakukan pengawasan. Ya. Tetapi memang kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka checks and balance itu adalah memang penguatan yang harus berimbang. Ya, penguatan dalam konteks musyawarah BPD maupun pemahaman terhadap peraturan desa termasuk peraturan desa RPJM desa, RKP desa, APB desa itu menjadi penting. Bagaimana mungkin dia tidak memahami, dia ajak untuk diskusi. Bagaimana kalau kita tidak memahami, kita ajak untuk diskusi? Tidak mungkin. Itu tidak bukan selevel tapi tidak berimbang lah. Ya. Itu Pak Suryo. Kita lanjut ke Pak Kemal. Pak Kemal ya, silakan. Okay. Pertanyaan tadi. Ya, Permendagri 19 ya, PMD. Memang Bapak Ibu sekalian, Permendagri itu belum dicabut. Sepengetahuan saya belum dicabut. Tetapi bahwa PMD yang dulunya Kemendagri, sekarang sudah tidak ada PMD. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sekarang namanya Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Walaupun demikian, peningkatan kapasitas Ditjen Bina Pemerintahan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ini tetap menjadi bagian dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Saat ini kami sedang penyelesaian terkait dengan peraturan menteri tentang peningkatan kapasitas, ya, kapasitas aparatur desa itu sudah kita usulkan masuk di dalam agenda Renstra 2020-2024. Jadi kita harapkan itu akan difasilitasi termasuk kompetensi. Nah, ini segi penting ini kompetensi ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengusulkan untuk arah ke depan, ya, dalam diskusi kami kemarin, kami ingin agar peningkatan kompetensi aparatur ini menjadi indikator untuk penguatan kapasitas ke depan. Aparatur ke depan. Tetapi ini ada diskusi yang sangat mendalam oleh Bappenas dan juga Menpan RB, termasuk juga Halo? Mau freeze ya? Auto. Kita tidak cukup di situ. Oke, ya, lanjut. Kita tidak hanya membuat mereka tahu, tetapi sampai dengan melakukan, ya, BIMTEK asistensi, ya, Monef, sampai dengan hal itu terjadi. Nah, ini ada perkembangan perencanaan maupun fasilitasi pembinaan ke depan.
Sehingga ini perlu nanti akan terjadi penyesuaian-penyesuaian di dalam kebijakan-kebijakan ke depan. Itu Pak Kemal. Saya rasa mungkin ada beberapa pertanyaan tadi saya sudah fasilitasi. Oke. Ada satu lagi nih kayaknya si Asa ini masih ada yang ingin disampaikan, juga Pak Kemal juga ingin memberikan respon lagi. Saya buka untuk Mas Kemal lebih dulu karena beliau paham dengan tadi diskusi tadi tentang peningkatan kapasitas dan seterusnya, termasuk trainer. Silakan Mas Kemal berbagi. Terima kasih Pak Suryo sudah diberikan kesempatan kedua ini. Boleh dikasih videonya nggak? Oh iya. Iya. Oke, kelihatan Pak ya? Ya, oke, sip. Baik, saya lanjutkan Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasan Pak Oktob tadi. Kemudian saya mau tanyakan satu pertanyaan yang mungkin penting juga karena saya rasakan di daerah. Pertama begini Pak, kita memang ingin sekali mendukung agar desa memanfaatkan sebesar-besarnya anggaran yang dimiliki oleh desa untuk melakukan peningkatan kapasitas aparatur di tingkat desa. Namun sebagian besar aparatur di tingkat desa atau sebagian besar desa yang kita perhatikan itu kurang tertarik dengan kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, BIMTEK dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh desa. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat Pak justru tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik karena hasilnya itu langsung dinikmati saat itu juga dibandingkan kegiatan-kegiatan seperti non fisik. Kemudian tantangan selanjutnya Pak. Aku potong dulu. Artinya dalam hal ini adalah tentang penganggaran ya? Betul Pak. Oke, betul. Lanjut. Iya. Memang di kabupaten kita juga sudah menganggarkan beberapa pelatihan-pelatihan dan beberapa karena keterbatasan anggaran seperti yang Pak Oktob sampaikan, kita juga minta kepada desa untuk mendukung di tingkat desa ada anggaran. Namun beberapa desa itu justru kurang tertarik karena lebih tertarik dengan kegiatan fisik dibandingkan non-fisik. Itu yang pertama tantangannya Pak. Kemudian tantangan yang kedua, desa-desa yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, itu justru dapat godaan-godaan lain, Pak. Godaannya itu bukan dari faktor internal, tapi godaan dari eksternal. Adanya pihak-pihak ketiga yang mampir ke desa, kemudian ingin memanfaatkan dana desa untuk diselenggarakan kegiatan BIMTEK. Godaannya luar biasa, Pak. BIMTEK-nya diselenggarakan di luar daerah, kemudian nanti ada jalan-jalan ke luar negeri. Iya, betul, Pak. Iya, betul. Nah, semangat undang-undang desa yang untuk memajukan desa sendiri bahwa dana desa itu kata Pak Presiden bisa diputar di desa sendiri, itu dengan godaan pihak ketiga justru dana desanya diputar ke luar daerah Pak, ke luar desa. Bahkan yang menikmati juga bukan orang desa, tetapi orang dari pihak ketiga ini atau orang-orang di luar daerah di desa. Saya rasa ini sangat kita cermati Pak di daerah. Kemudian yang jadi pertanyaan saya dari dua fenomena tadi, kira-kira apa Pak peran atau upaya Kementerian Dalam Negeri untuk bisa meningkatkan motivasi aparatur desa sehingga bisa menyelenggarakan pelatihan di tingkat desanya? Kemudian apa juga upaya Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkanlah dalam tanda kutip bahasa saya, menertibkan pihak ketiga yang kira-kira tidak sesuai dengan aturan ini sehingga godaan-godaan BIMTEK di luar daerah dan lain sebagainya itu bisa dihindari. Bahkan ada salah satu kabupaten Pak yang pernah saya dengar itu justru bermasalah ke ranah hukum sehingga ini juga kita inginkan tidak terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya terkait dengan godaan pihak ketiga ini dalam menyelenggarakan BIMTEK. Terima kasih Pak. Mas Kemal, aku mau tanya dulu. Ketika tadi yang Mas Kemal sampaikan sudah sebagai trainer ya, sebagai trainer apa tadi? Sebagai trainer. Iya. Pertanyaan saya terkait dengan secara anggaran memang agak kurang tertarik untuk dialokasikan, ya kan? Kemudian sisi yang lain ada godaan yang lain juga. Ada cara-cara efisien mungkin ya, lebih pada bicara efisiensi, bukan efektivitas. Mungkin memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan edukasi secara online, video dan seterusnya. Apakah teman-teman yang kemudian menjadi trainer sempat kepikiran yang seperti itu?
Alhamdulillah dari saya pribadi Pak sudah saya laksanakan hal-hal seperti itu baru-baru ini. Apalagi ketika kita dilanda bencana COVID-19 karena di desa itu intensitas untuk berkumpulnya itu sedikit dikurangi, kemudian kegiatan-kegiatan berkumpul juga dikurangi, maka kita menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas berbasis daring begitu atau online. Dan itu sudah kita lakukan, Pak. Oke, itu bagian yang menarik yang mungkin kita bisa kolaborasi. Dokumentasi pelatihan itu apabila kita bisa komunikasikan lebih lanjut, bisa menjadi konten untuk kemudian teman-teman cukup mengakses YouTube karena juga suka pada banyak juga pada menggunakan fasilitas YouTube. Mungkin itu jadi bagian menarik lainnya, tapi kita akan obrolin di tempat yang lain. Mas Okto, nomor official dari TV Desa adalah 083 kali 01. Nanti aku tulis lagi deh. Nanti kita bisa tektokan di chatting. Tapi yang jelas ini sesuatu yang kita perlu lakukan bersama. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan apapun caranya dengan efisiensi. Saya lanjut ke Pak Okto, silakan Pak Okto memberikan responnya. Ya, makasih Pak. Pertama adalah mengenai kenapa desa kurang tertarik dengan kapasitas non fisik. Ya. Atau dengan kapasitas. Memang desa perlu diberikan edukasi, Pak. Edukasi, ya edukasi ini dilakukan oleh kita semua lah, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Tapi paling tidak adalah kalau kami ini kan punya keterbatasan sangat banyak dan sangat jauh. Nah, mungkin di kabupaten dan kecamatannya adalah bagaimana malah mengidentifikasikan permasalahan dan kebutuhan kapasitas. Contoh, misalnya peraturan desa, penyusunan peraturan desa. Di mana penyusunan peraturan desa itu kan baik bisa inisiatif dari kepala desa ataupun dari unsur pemerintah desa maupun dari BPD. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasikan sebagai sebuah kebutuhan, maka titik sentralnya adalah pengalokasian untuk kapasitas 2 itu. Nah, ini harus dikomunikasikan karena jumlahnya sangat terbatas. Kita mungkin ngangkat untuk di musrenbang kecamatan. Di musrenbang kecamatan akan menemukan, ini di kecamatan sendiri harus cerdas di dalam mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan usulan yang kalau dilihat secara parsial itu terlalu satu-satu. Bisa saja kemudian dikolaborasi untuk menjadi sebuah usulan, misalnya kapasitas peraturan desa yang melibatkan beberapa desa itu akan menjadi tertarik untuk ditarik naik pada program kecamatan ataupun program kabupaten, sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih kelihatannya bahwa sebenarnya sesuatu itu penting dan terkonsolidasi. Tapi kalau dipahami adalah orang per orang, memang hanya agak sulit untuk merencanakan orang per orang di dalam sebuah dokumen perencanaan dan anggaran. Nah, itu padahal tematik kapasitas itu terlalu banyak, Pak. Bagaimana kalau misalnya mengenai penetapan penegasan batas, itu tidak hanya diketahui oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat juga. Itu harus diberikan tema khusus untuk peningkatan kapasitas itu. Kalau jumlahnya terbatas di desa itu, kolaborasilah pada tingkat kecamatan. Bisa-bisa sharing di konstruksi anggarannya. Mungkin cukup untuk narasumber 1, beberapa desa itu masing-masing tanggung narasumber 1 bisa saja menggunakan Fitcon, misalnya seperti itu. Maka tetap narasumber itu karena kemampuannya, karena keahliannya diberikan apresiasi. Dan pada kondisi COVID ini itu sudah ada ya dari Kementerian Keuangan itu mengeluarkan jasa narasumber untuk pembayaran seperti itu, ya, sehingga target ya yang menjadi kebutuhan itu kita bisa fasilitasi, ya, tapi juga kemudian kebutuhan itu bisa juga terakomodir. Kemudian desa godaan, ini pihak kita. Pertama adalah bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu melibatkan pihak ketiga. Ya, pengadaan barang dan jasa pihak ketiga dan seterusnya pihak ketiga. Memang kemudian
pihak ketiga ini dalam ukuran seperti apa yang harus bertanggung jawab. Itu yang mungkin titik konsolidasinya bagaimana. Tapi kolaborasi ini selalu jalan ini. Kolaborasi antara pihak ketiga ini juga pihak ketiga ini. Sebenarnya Pak Suryo ini juga pihak ketiga, tapi tidak dibayar Pak ya? Enggak. Ini juga pihak ketiga. Sebenarnya juga pihak ketiga. Jadi pihak ketiga tak selamanya tidak baik. Selama pihak ketiga itu baik, ya kenapa enggak? Tetapi bahwa ada pihak ketiga yang tidak baik, ini kan desa mempunyai juga ruang. Kita tutup di mana-mana, tapi desa punya ruang. Maka memang tanggung jawab kita sekalian adalah bagaimana kita hadir, mungkin rubah cara fasilitasinya. Ya, betul. Fasilitasinya hanya umum-umum, mungkin kita masuk teknis. Lalu juga kita mungkin mohon maaf ini, mungkin kami terlalu menggurui, tapi di kecamatan lah mungkin banyak sosialisasi ke desa mengenai besarnya beban bila keluar. Walaupun keluar itu penting juga. Misalnya hanya kepala desa atau berapa untuk pergi studi banding. Studi banding. Tapi kalau mau misalnya di kami, silakan saja, kami ada punya balai. Kami ada balai, bisa mungkin lebih murah di sana itu, lebih murah. Karena di sana ada fasilitas asrama. Kami ada punya Malang, Jogja, dan juga Lampung, itu bisa dimanfaatkan. Saya rasa itu daring ya menjadi solusi. Saya memberikan apresiasi untuk Pak Kemal ini. Ke depan mungkin kita mulai berpikir bagaimana mengkonstruksikan penganggaran ya, perencanaan penganggaran kita ya, dengan mengkolaborasikan dengan media-media yang seperti begini pada level kegiatan yang bisa difasilitasi. Itu Pak Kemal. Nah, makasih. Oke. Jadi kenapa tadi saya mencoba untuk menanyakan tentang komitmen teman-teman yang punya kemampuan untuk memberikan pelatihan, ini lebih pada karena kita dalam komitmen kerjasama kemarin ada juga satu pihak yang juga menyiapkan ruang untuk bisa ada kelas, untuk bisa melakukan edukasi dan seterusnya. Dan itu bisa kita kolaborasi dengan baik, karena sesuai pesan dari Pak Dirjen bahwa dari kita yang kemarin sempat bertanda tangan antara TV Desa, kemudian ada Aksara Maya, itu sama-sama punya komitmen. Ayo kita memberikan edukasi, memberikan literasi kepada desa-desa. Dan ketika Aksara Maya sudah menyiapkan ruang untuk kemudian bikin kelas dan seterusnya dengan fasilitasi yang bagian yang sudah disepakati bahwa akan memberikan fasilitas ruang itu sama seperti teman-teman TV Desa. Kita tidak bicara komersial. Artinya dengan membuat acara kita seminggu sekali, ini kalau kita berhitung ya ada blocking time dan seterusnya, enggak ada itu. Kita sepakat, ayo kita maju bareng-bareng memuliakan desa, kan bahasanya seperti itu ya Pak Okto ya, yang sudah kita sepakati. Nah, ketika kemudian medianya ada, kemudian ruang untuk belajarnya ada. Ini kan kemudian yang dibutuhkan siapa yang siap jadi guru di situ. Ayo kita diskusikan. Siapa yang bisa siap jadi mentor di situ, kemudian mungkin kalau ada silabus-silabusnya seperti apa, kemudian kalau memang harus ada perhitungan apresiasinya dengan cara seperti apa, itu bagian yang menarik yang menurut saya bisa kita elaborasi bersama dan akan menjadi akan menjadi langkah bahwa ternyata ya alhamdulillah lah ada COVID ini, jadi kita berpikirnya sudah mulai agak berbeda lagi, tidak berpikir harus nginep di hotel mana atau ada agenda untuk jalan-jalan kemana, tapi lebih pada yuk efisien, anggarannya sudah dipotong sana sini. Saya yakin juga Kementerian Dalam Negeri sudah nggak punya anggaran untuk banyak kegiatan, ya paling maksimal perjalanan dinas mungkin masih ada, tapi kalau mau bikin apa dengan COVID saya nggak yakin masih punya anggaran. Teman-teman mungkin
di desa pun kan juga sudah mulai ada kepotong juga kemarin anggaran, bahkan diarahkan untuk penanggulangan COVID, sehingga suka tidak suka kita harus mencari celah-celah itu. Saya pikir malam ini luar biasa, Pak Okto, kita bisa banyak menyerap nih dari teman-teman. Chattingan saya nggak sempat baca penuh, tapi insya Allah selesai ini, begitu nanti kita selesai pasti ada dokumentasi untuk chatting. Saya akan record ini dan saya akan kirim ke teman-teman yang memang membutuhkan itu. Silakan nanti ke 083 kali 01 31 7160 atau ke nomor itu. Silakan nanti menyampaikan bahwa perlu data untuk chatting dan seterusnya. Kalau data dokumentasi obrolan kita masih ada di channel YouTube, udah pasti, karena memang kita melakukan siaran ini langsung melalui channel YouTube dan ini langsung disiarkan melalui media satelit kita. Kita menggunakan Telkom 4 untuk teman-teman dengan penggunaan parabola besar bisa diarahkan ke Telkom 4 satelit merah putih, sehingga setiap minggu ngobrol bareng malam mingguan bareng Kementerian Dalam Negeri ini akan bisa terupdate. Kalau umpama pada posisi pengen hanya sekedar menyaksikan, maka tidak perlu pakai data karena ada di siaran televisi. Saya akan laporkan ini Pak Okto, ada banyak sekali teman-teman yang di YouTube, ada beberapa. Sukses selalu Pak Okto. BP Kepulauan Tangga Baru hadir, kemudian Mbak Haryati menyimak Facebooker Gresik. Oh ya, ada Facebooker Gresik. Jadi ada satu yang perlu saya sampaikan juga, mungkin ini bisa jadi pertimbangan Pak Okto. Teman-teman, ada salah satu perusahaan yang memang dia komit untuk bekerja bareng dengan teman-teman perangkat desa, akhirnya mempersiapkan satu aplikasi namanya perangkat desa.id kalau di website, tapi di Android bisa langsung dicari perangkat desa. Di aplikasi Android itu diharapkan memang teman-teman bisa masuk untuk satu, selain database, itu juga bisa berakses ke kelas yang nanti coba kita kembangkan, kita akan diskusikan dengan teman-teman di Aksara Maya. Ada Mas Mustabil Syed Resen, saya buka, silakan ada yang ingin disampaikan, tapi mohon karena waktu kita sangat terbatas. Dari sini sudah saya buka, silakan bisa menyampaikan sesuatu sekarang. 1, 2, 3, oke, belum bisa masuk. Oke, Pak Okto, waktu juga, karena ini memang waktunya terbatas, tapi setelah ini, Zoom meeting kita belum saya close. Kalau memang masih ada ya waktu mungkin 1/4 jam atau 30 menit, boleh nanti kita tambah ngobrol-ngobrol di luar dari live ini, tapi siaran langsung kita sampai 20.30, masih ada sisa waktu 2 menit. Closing statement Pak Okto, harapannya dengan forum yang seperti ini, saya melihat ini satu kebanggaan luar biasa, tembus 50 partisipan di Zoom kita, dan di YouTube channel kita juga banyak yang memberikan komentar. Silakan Pak Okto, closing statement. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pada prinsipnya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa bergabung. Tapi memang kita belum terlalu mengkolaborasi terhadap tema ini. Betul. Ya, belum banyak berkolaborasi terhadap tema ini. Padahal tema ini adalah sangat penting untuk poros penguatannya di desa. Kita belum mendapatkan kolaborasi untuk mencari simulasi bagaimana sih untuk bisa menjawab kalau kemudian kita sama-sama menyimpulkan bahwa kolaborasi ataupun penyelarasan itu belum dilakukan maksimal untuk penguatan terhadap kapasitas aparatur desa. Walaupun demikian, Bapak Ibu sekalian, ini ada apresiasi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tajam. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga perlu kita jawab. Nanti setelah ini saya rasa catatan ini ada muncul juga di di chatnya.
Tapi teruslah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah ada di perubahan-perubahan. Jadi kita sudah harus melakukan perubahan, yaitu perubahan dari sisi perencanaan dan penganggaran, kolaborasi, dan juga baik pembina, baik pusat, daerah, dan kecamatan, kita sudah harus mempunyai kemampuan teknis untuk tidak hanya memberikan ilmu kepada aparatur desa, tetapi kita sudah harus memandu mereka mengenai ilmu itu sampai dengan terjadi apa yang kita ajarkan itu terjadi di desa. Itu yang harus kita merubah cara pendekatan kita. Media itu menjadi sangat penting. Sekarang ini ada media-media penting yang bisa kita kolaborasikan. Itu juga bisa kita gunakan. Dan intinya berikut, ini kita masih dalam kondisi COVID secara umum. Tolong juga digunakan protokol kesehatan untuk memfasilitasi kapasitas yang menjadi titik diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sukses untuk kita semua. Tetapi saya nanti akan menjawab ini setelah Pak Sudin saya tutup. Dan marahi kita dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini karena memang satu kebutuhan untuk format tayangan, jadi kita harus tutup dulu. Tapi teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting masih akan bisa berdiskusi dengan Pak Okto dan pasti akan lebih seru lagi. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi untuk bisa bergabung di tiap acara kita di Zoom meeting karena ada kesempatan untuk ngobrol lebih detail, jangan sampai terlambat, selalu mengikuti informasi update dari kita dan silakan menghubungi WA official dari TV Desa. Saya pikir sampai di situ penghargaan luar biasa untuk Pak Okto yang sudah menyempatkan waktu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Saya akan akhiri sampai di sini pertemuan kita malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Sampai jumpa di malam minggu berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.